Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Infosial Asbul, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lainnya. Dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas di mana pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai P3K paruh waktu Menpan RB sampaikan tujuan dan hak tambahannya. Jadi sebelum kita masuk pada informasinya Bapak Ibu perlu tahu bahwasannya tujuan dari pengangkatan honorer R2 dan R3 ini supaya Bapak Ibu mendapatkan status yang jelas, dan kemudian Bapak Ibu juga tahu berapa upah yang Bapak terima sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dan serta mendapatkan jaminan kesejahteraan. Baik Bapak Ibu, itulah kira-kira nanti yang akan kita bahas pada informasi ini. Jadi sebelum kita masuk pada informasinya, alangkah baiknya support channel ini dengan cara tekan tombol like, di komen, di subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu masuk kita pada informasinya. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan penataan tenaga honorer termasuk bagi kategori R2 dan R3. Berdasarkan keputusan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer dalam kategori ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebagai P3K paruh waktu, honorer tetap akan mendapatkan nomor induk pegawai NIP yang memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari analisis, simulasi, dan formulasi mendalam untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara, sekaligus memastikan efektivitas pelayanan publik. Nah, jadi tujuan pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai P3K paruh waktu. Keputusan Menpan RB untuk mengalokasikan tenaga honorer R2 dan R3 dalam skema P3K paruh waktu didasarkan pada 4 tujuan utama, yaitu penyelesaian penataan pegawai non-ASN sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang statusnya tidak jelas, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. 3. Memperjelas status pegawai non-ASN agar mereka dapat mengisi jabatan ASN dengan lebih terstruktur. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendapatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengangkatan ini, tenaga honorer tidak hanya memperoleh kepastian status tetapi juga tetap dapat berkontribusi dalam pelayanan publik secara maksimal. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan NIP, tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga akan menerima 2 hak utama sebagaimana ditegaskan dalam Diktum ke-21 Kep Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan pegawai. Dengan adanya skema P3K paruh waktu, honorer kategori R2 dan R3 tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan sekaligus kontribusi yang lebih fleksibel dalam pelayanan publik. Kebijakan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara bertahap. Dengan kepastian status kepegawaian, pemberian NIP, serta hak atas upah dan fasilitas lain, tenaga honorer diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang saya sampaikan tentang pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai P3K paruh waktu. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.